Rantai pasok itu kan pasti ada supplier, manufaktur yaitu kita, pabrik, lalu distribution system dan customer. Jadi saya jelaskan di sini peranan PPIC dari proses supplier ke pabrik. Nah, supplier kan ngirim ini physical supply, ngirim barang raw materialnya. Di sini tugasnya PPIC itu untuk melakukan perencanaan pembelian. Jadi belinya berapa, terus waktu belinya kapan. Nah, itu semuanya kan di PPIC yang mengontrol. Kaitannya ini dengan purchasing dan warehouse. Jadi PPIC juga harus berkoordinasi dengan purchasing dan warehouse. Karena yang melakukan pembelian dan kontak ke supplier itu kan bagian purchasing. Nah, sementara yang menerima barang dari supplier dan yang menyimpan barangnya itu kan warehouse. Nah, jadi dalam proses supplier ke pabrik, pengiriman, itu PPIC harus berkoordinasi dengan purchasing dan warehouse. Lalu lanjut, proses di pabrik, proses manufakturnya. Di sini PPIC itu tugasnya melakukan planning produksi dan mengontrol inventory. Jadi penjadwalan produksinya, hari ini harus produksi berapa, besok berapa, besok berapa. Nah, lalu inventory kontrolnya, PPIC juga harus melihat di gudang ini sisa berapa, perlu nggak kita beli, kapan kita harus beli. Nah, itu. Jadi di sini PPIC bekerja sama atau berkoordinasi dengan produksi dan warehouse. Lalu untuk distribution system, jadi PPIC ini kaitannya dengan distributornya. Kita cari tahu nih, kita harus kirim berapa. Hari ini kirim berapa, hari ini kirim berapa, berapa yang bisa dikirim. Nah, itu koordinasi dengan distributornya, itu juga bisa. Tapi untuk kasusnya karena nggak ada distributor, nah jadi langsung ke customer. Jadi harus kirim berapa ke customer, harus kirimnya kapan. Nah, itu PPIC. Jadi agak beda ya, karena tag-nya langsung ke distributor. Nah, setelah di distributor ke customer, nah PPIC kan sudah nggak ikut-ikut, itu kan sudah ranahnya distributornya, seperti itu. Ini yang ada panah merah dan panah hijau, ini maksudnya proses dari supplier ke pabrik, ke distribution system, ke distributor, langsung ke customer. Nah, itu namanya flow of product and service. Jadi jalannya produk atau servisnya kita itu dari supplier, dari pabrik, kita buat, kita produksi, terus kita distribusikan. Nah, itu kan flow produknya kita. Sementara dari customer naik ke atas, dari customer ke distributor ataupun dari customer langsung ke pabrik, terus dari pabrik langsung ke supplier, itu namanya flow of demand and design information. Karena kan customer minta nih demand, aku butuh produk 100. Nah, pabrik kan tahu nih butuh 100. Terus direncanakan, kalau butuh 100, saya punya nggak ya materialnya 100 ini? Kalau punya, bisa langsung diproduksi. Tapi kalau nggak punya, ya harus pesan ke suppliernya. Jadi pabrik ngasih informasi ke supplier, aku butuh nih material. Misalkan di pabriknya kurang 50. Nah, minta ke supplier, aku butuh 50, kirim ya, misalkan 5 hari lagi. Nah, setelah itu baru dominan langsung ke flow produknya, supplier ngirim, pabrik produksi, terus pabrik mengirimkan ke customer. Nah, seperti itu.